Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus sedang berada di Kaisarea Filipi, tiba-tiba ia memunculkan pertanyaan yang tidak pernah diduga oleh para muridnya. Ia menanyakan, bagaimana pendapat orang tentang siapakah anak manusia itu? Yesus bertanya terlebih dahulu tentang pendapat orang lain dan bukan pendapat mereka. Maka dengan spontan mereka menjawab bahwa orang mengenalnya sebagai Yohanes Pembaptis, seperti pendapat Raja Herodes. Ada yang mengatakan Elia, karena Elia pernah dikatakan akan menampakkan diri lagi. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tokoh-tokoh yang disetarakan dengan Yesus adalah tokoh besar, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun mereka hanya memiliki jabatan kemanusiaan. Jadi di antara orang banyak, belum ada yang mengenal Yesus dalam jabatan keilahiannya. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya. Simon Petrus, murid yang paling cepat bereaksi, mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Inilah jabatan keilahian Yesus. Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa yang memungkinkan Petrus dapat mengenal Yesus sebagai Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih, pengenalan kita akan Yesus adalah pengenalan yang bersifat pribadi. Bukan sekadar kata orang
atau menyaksikan perbuatannya bagi orang lain, tetapi karena kita mengalami sendiri hidup bersamanya. Ia menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Seperti Petrus mampu memberikan jawaban yang tepat karena ia hidup bersama Yesus dan tinggal bersama Yesus. Mudah bagi kita mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi sungguhkah kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya yang Maha Kuasa? Atau justru kita masih mengendalikan hidup kita secara egois? Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Petrus dan Paulus Rasul. Gereja Kristus dibangun di atas batu karang pengakuan iman Petrus. Iman yang teguh kokoh kepada Kristus merupakan fondasi pembangunan gereja di dunia ini. Kemampuan Petrus dan semua penggantinya untuk mengembalakan kawanan domba seturut cara Kristus tergantung pada iman sedemikian. Baik iman sang gembala maupun iman kawanan dombanya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai murid Yesus di zaman ini, kita dapat belajar dari Petrus dan Paulus yang dulu pernah hidup menyangkal dan mengkhianati Yesus, bahkan memburu pengikut Yesus, akhirnya bertobat dan menjadi murid yang setia. Mereka mencari Yesus dan mendapatkannya, bergulat dalam pengalaman hidup bersamanya, maka mereka berani menyebut Yesus Sang Mesias. Semoga kita pun dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Yesus tentang siapakah Dia sesungguhnya. Kalau kita mau hidup bersamanya, tinggal bersama dengannya. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk memiliki iman seperti Rasul Petrus dan Paulus yang telah membuktikan keilahian-Mu sebagai anak Allah, Mesias. Biarlah dalam pengalaman hidup ini kami sungguh menemukan Engkau yang Maha Kuasa, yang layak disembah dan dimuliakan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat sejati, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.